Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nindiani Putri dari Prodi D3 RMIK Tasikmalaya, Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Saya di sini akan mempresentasikan sebuah studi kasus yang berjudul Penggunaan aplikasi Simpus oleh Pereka Medis di Puskesmas X. Latar belakang, Sistem Informasi dan Manajemen Puskesmas atau SIMPUS merupakan tatanan yang menjadikan informasi yang digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam melaksanakan manajemen puskesmas untuk mencapai sasaran kegiatan. Ditinjau dari pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa SIMPUS memiliki peranan penting dalam pelayanan di puskesmas, khususnya bagi mereka medis. Selanjutnya rumusan masalahnya, bagaimana sih penggunaan aplikasi Simpus oleh mereka medis di Puskesmas X? Apakah sudah sesuai ataupun belum? Topik pembahasan yang saya angkat terkait dua hal. Yang pertama terkait pengguna dari Simpus, dan yang kedua terkait fitur dari Simpus. Hasil kegiatan dan pembahasan yang pertama yaitu terkait pengguna Simpus. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terhadap petugas Puskesmas X, dapat dihasilkan beberapa informasi terkait dengan pengguna Simpus di Puskesmas X. Yang pertama, Simpus digunakan oleh mereka medis. Mereka medis berperan dalam proses pendaftaran pasien, baik itu rawat jalan, rawat inap, maupun gawat darurat. Selain itu juga mereka medis menggunakan Simpus untuk membuat surat rujukan. Selanjutnya, perawat. Simpus digunakan oleh perawat untuk menginput data klinis pasien terkait diagnosis dan pelayanan yang telah diberikan oleh si puskesmas. Selanjutnya, Simpus juga digunakan oleh bidan, yang mana untuk menginput data klinis pasien terkait dengan diagnosa dan pelayanan yang diberikan di Poliklinik KB atau KIA, serta Ponet. Selanjutnya, yang menggunakan Simpus adalah petugas iklim. Nah, petugas iklim menggunakan Simpus untuk melihat data pasien BPJS yang akan diiklim. Selanjutnya, Simpus juga digunakan oleh apoteker untuk mengapprove data resep yang diinput oleh perawat dan bidan. Selanjutnya terkait fitur dari Simpus. Nah, berdasarkan wawancara kepada petugas pendaftaran di Puskesmas X, didapatkan beberapa fitur aplikasi Simpus yang saya ketahui. Ini merupakan fitur awal dashboard dari aplikasi Puskesmas, diantaranya ada pendaftaran, pelayanan, pengelolaan, GIS, dan laporan. Yang pertama terkait dengan pendaftaran. Nah, fitur pada pendaftaran ini merupakan ranah dari preka medis. Namun di Puskesmas X, preka medis yang tersedia itu hanya satu orang. Jadi pendaftaran dibantu oleh perawat dan bidan. Pendaftaran ini digunakan untuk mendaftarkan pasien, baik itu pasien BPJS atau umum, baik pasien yang datang langsung, ataupun pasien yang sudah daftar melalui online di Puskesmas X. Selanjutnya mengenai fitur pelayanan. Nah, fitur pelayanan ini biasanya digunakan oleh petugas rekam medis untuk membuat surat rujukan. Nah, mengapa dibutuhkan oleh rekam medis? Karena di saat merujuk suatu pasien, seorang pasien, diharuskan kita mengisi kode diagnosis berdasarkan kode ICD-10. Nah, kode tersebut adalah ranah rekam medis karena kita sebagai coder. Jadi diperlukan untuk rekam medis mengisi kode tersebut dengan tepat, karena jika tidak tepat maka akan berpengaruh terhadap pembayaran. Nah, di Puskesmas X ini pembuatan surat rujukannya masih dibantu oleh perawat atau bidan dikarenakan tadi kekurangan SDM rekam medis. Selanjutnya ada fitur pengelolaan. Fitur ini fitur yang tidak dipakai atau tidak digunakan oleh mereka medis maupun petugas lain dikarenakan di Puskesmas X ini tidak ada tim pengelola laporan. Ini ditujukan oleh untuk tim pengelola laporan untuk pengelolaan terkait dengan puskesmas. Selanjutnya ada GIS atau Geographic Information System. Di sini terdapat fitur untuk melihat secara keseluruhan grafik baik itu pasien maupun penyakit.
Biasanya ini tidak digunakan. Lalu selanjutnya adalah laporan. Nah, fitur ini adalah fitur yang sangat kompleks dikarenakan semua aktivitas dari pelayanan akan diinputkan menjadi laporan internal dan eksternal. Di fitur ini juga digunakan para pereka medis karena untuk tim pengelola yang ahli di bidangnya. Adapun laporan itu dibutuhkan tenaga reka medis karena agar laporan berkaitan dengan verifikasi penyakit dan tindakan dapat terinput secara tepat dan akurat. Nah, adapun laporan yang pertama itu ada LB1 merupakan data mortalitas atau data kesakitan. Nah, dari LB1 ini akan dihasilkan informasi terkait 10 penyakit terbanyak pada periode tertentu. Ini merupakan contoh hasil informasi dari LB1, yaitu saya mengambilnya 10 besar penyakit rawat jalan di Puskesmas X pada bulan Agustus tahun 2022. Di sini terdapat persentase 20% untuk penyakit terbanyak, yaitu akut pharyngitis unspecified dengan kode J02.9. Dan di sini terdapat penyakit keurutan 10, yaitu dengan indeks 5%, terkait dengan penyakit non-insulin dependent diabetes mellitus without complication dengan kode E11.9. Selanjutnya LB2. LB2 ini digunakan untuk LP2O, yaitu laporan pemakaian dan lembar permintaan obat. Nah, seharusnya ini menjadi ranah farmasi atau apoteker untuk menginput ke puskesmas. Tetapi pada kenyataannya di Puskesmas X masih sedikit digunakan karena mereka masih terbiasa menggunakan input manual. Selanjutnya ada LB3, yaitu tentang laporan yang berkaitan dengan kesakitan gigi dan mulut, gizi, KIA atau KB, imunisasi, dan pemberantasan penyakit menular. Biasanya diisi oleh bidan atau dokter gigi. Ini adalah contoh mereka yang sudah menginput terkait dengan kesakitan gigi dan mulut. Nah, ini contoh spreadsheet yang digunakan karena sebagian bidan masih menggunakan spreadsheet atau manual, tidak menggunakan e-puskesmas. Ini contohnya bidan memasukkan tentang laporan bulanan KIA atau KB. Selanjutnya yang terakhir adalah LB4. Nah, di LB4 ini meliputi kegiatan di dalam gedung dan di luar gedung seperti pustu, posbindu, dan lain-lain. Untuk perekapannya sudah menggunakan e-puskesmas. Lalu berdasarkan pemaparan yang telah saya paparkan, dapat disimpulkan beberapa hal. Yang pertama tentang fitur Simpus. Fitur Simpus di Puskesmas X belum sepenuhnya digunakan, dikarenakan kurangnya pemahaman petugas terkait penggunaan Simpus secara keseluruhan. Selanjutnya ada fitur pendaftaran dan pembuatan surat rujukan digunakan oleh petugas yang bukan ahli di bidangnya, sehingga memungkinkan terjadinya kesalahan penginputan kodifikasi terkait penyakit dan tindakan. Lalu yang terakhir, Puskesmas X ini belum memiliki tim pengelola pelaporan yang terdapat pada Simpus, sehingga pelaporan eksternal belum terlaksana secara tepat waktu. Hal tersebut dikarenakan SDM di Puskesmas belum sepenuhnya mengerti terkait tersedianya tim pelaporan untuk menunjang tertib pelaporan berdasarkan Permenkes nomor 31 tahun 2019. Lalu, saran yang bisa penyusun berikan yang pertama, sebaiknya dilaksanakan seminar atau pelatihan terkait penggunaan Simpus agar petugas lebih paham akan penggunaan aplikasi tersebut sehingga fitur yang tersedia di app Puskesmas dapat digunakan seluruhnya. Selanjutnya, sebaiknya petugas pendaftaran dan pelayanan medis seperti pembuatan surat rujukan dikelola oleh mereka medis agar verifikasi terkait penyakit dan tindakan dapat terlaksana secara tepat dan cepat serta dapat baik dan benar agar pengelolaan atau pembayarannya secara rinci. Lalu selanjutnya, dalam pengelolaan dan pelaporan data pada Simpus, sebaiknya dibentuk tim pengelola, salah satunya mereka medis, agar pelaksanaan pengolahan dan pelaporan dapat terlaksana secara efisien dan efektif. Sekian yang bisa saya paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan diketik di kolom komentar, nanti akan saya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.